Negara kecil yang satu ini masih percaya dengan yang namanya naga. Mereka menganggap naga bisa memberikan perlindungan dan membawa kesenangan. Meski begitu, kehidupan di negara yang luasnya cuma 20.000 km persegi ini tidak begitu menyenangkan. Ada banyak sisi gelap yang membuat sebagian warganya memilih pindah dari negara ini. Mulai dari kasus bunuh diri yang masih tinggi, bahkan menjadikan Slovenia berada di urutan kelima. Jumlah orang yang bunuh diri di Slovenia per tahun dilaporkan jumlahnya mencapai 400 orang. Meski jumlah ini sudah turun dibanding tahun 2016 yang mencapai 600 orang. Ada banyak hal yang membuat orang-orang Slovenia memilih mengakhiri hidup mereka. Sebagian dari warga negeri ini bunuh diri karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Di sisi lain, faktor ekonomi, kesehatan mental, sampai faktor budaya dan sejarah juga membuat mereka kehabisan akal. Untuk mengatasi jumlah kasus bunuh diri, pemerintah Slovenia pun memberlakukan kebijakan sedemikian rupa sehingga angka bunuh diri mulai menurun meski masih 12%. Alasan lain mengapa orang-orang Slovenia mungkin membenci negaranya sendiri adalah karena biaya sewa rumah yang terbilang tinggi. Meskipun negara ini masih berkembang, tapi biaya hidup tidak serendah yang dibayangkan. Harga sewa rumah yang tinggi membuat kebanyakan kaum muda memilih untuk tinggal bersama orang tua mereka sampai mereka berusia 30 atau lebih. Itulah mengapa budaya tinggal seatap dengan orang tua bukan sesuatu yang aneh di Slovenia. Harga sewa rumah juga jauh melambung untuk real estate di Ljubljana, ibu kota Slovenia. Harga rata-rata apartemen di kota ini bahkan mencapai hampir 4.000 euro per meter persegi. Dan di Seli, kota terbesar ketiga di Slovenia, harganya mencapai setengahnya. Orang Slovenia dengan pendapatan rata-rata hampir tidak mampu membayar sewa ataupun harga apartemen di Ljubljana. Salah satu hal terburuk untuk pilihan tinggal di Slovenia yang tidak diragukan lagi adalah cuacanya yang ekstrim. Dalam setahun terjadi lebih dari 150 hari hujan, artinya hampir 50% hari turun hujan. Suhu rata-rata di sana hanya 21 derajat Celcius di musim panas dan sekitar 0 derajat Celcius di musim dingin. Slovenia, seperti negara-negara Eropa lainnya, bisa mengalami cuaca ekstrim di beberapa musim. Saat musim dingin tiba, Slovenia dapat mengalami musim dingin yang sangat dingin, terutama di daerah pegunungan seperti di pegunungan Alpen. Suhu dapat turun di bawah titik beku, dan salju bisa turun secara signifikan. Slovenia juga kerap jadi langganan banjir, terutama selama musim semi dan musim gugur. Hujan lebat yang terjadi bisa menyebabkan banjir di beberapa wilayah Slovenia. Sungai yang bisa meluap menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah hingga bangunan lainnya. Ini berbanding terbalik saat musim panas, di mana Slovenia juga bisa mengalami gelombang panas dengan suhu yang sangat tinggi. Tentu, cuaca yang begitu panas bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan suhu tinggi. Tingkat pengangguran di Slovenia cukup rendah, yaitu 4,2%, dan gaji rata-rata sekitar 1.000 euro. Tapi jangan senang dulu, karena ternyata mencari pekerjaan di Slovenia bukan hal yang mudah. Apalagi kalau tidak bekerja di bidang teknologi informasi dan tidak tahu bahasanya, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kecuali memiliki koneksi dengan orang-orang lokal Slovenia. Sebaliknya, jika kamu menguasai bahasa Slovenia, mungkin akan mendapatkan pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang didapatkan juga akan sebanding dengan kemampuan bahasa yang dimiliki. Selain itu, tidak mudah untuk mendapatkan perlindungan di tempat kerja dan upah lebih rendah dibandingkan di negara-negara Eropa Barat lainnya. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di Slovenia. Salah satunya karena tingkat pengangguran yang bisa mempengaruhi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Terutama nih, jika terdapat persaingan yang ketat untuk posisi yang tersedia. Selain itu, bahasa Slovenia adalah bahasa resmi negara itu. Dan kemampuan berbahasa Slovenia seringkali menjadi syarat penting untuk mendapat pekerjaan. Bagi yang tidak menguasai bahasa Slovenia, bisa menjadi kendala dalam mencari pekerjaan. Di sisi lain, persaingan untuk pekerjaan tertentu bisa sangat ketat, terutama untuk posisi yang membutuhkan keterampilan khusus atau kualifikasi yang tinggi. Memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja bisa membantu dalam mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi, kebijakan imigrasi yang ketat atau persyaratan izin kerja bagi warga negara asing juga bisa membuat sulit bagi orang asing untuk mendapatkan pekerjaan di Slovenia. Sementara itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau pertumbuhan ekonomi yang lambat juga bisa mempengaruhi ketersediaan pekerjaan di Slovenia. Seperti halnya di negara lain, memiliki jaringan dan koneksi yang baik dalam dunia kerja
bisa mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di Slovenia. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahasa Slovenia memang sesulit itu untuk dipahami bagi beberapa orang yang tidak terbiasa dengan bahasa ini. Bahasa Slovenia juga punya kedekatan dengan bahasa-bahasa Slavia lainnya, di mana bahasa Slovenia termasuk dalam kelompok bahasa Slavia Selatan yang juga mencakup bahasa Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Meskipun ada beberapa kesamaan antara bahasa-bahasa ini, ada juga perbedaan signifikan dalam kosakata, tata bahasa, dan pelafalan yang dapat membuatnya sulit dipahami bagi yang tidak terbiasa. Selain itu, tata bahasa Slovenia juga sangat rumit. Bahasa Slovenia memiliki sistem tata bahasa yang cukup kompleks, termasuk 4 kasus gramatikal yang digunakan untuk menunjukkan peran kata dalam kalimat. Meskipun ada beberapa kata serapan dari bahasa Inggris dan bahasa lainnya, sebagian besar kosakata dalam bahasa Slovenia berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Ini bisa membuatnya sulit dipahami bagi orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa mereka. Bahasa Slovenia juga tidak sepopuler bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Inggris, Spanyol, atau Prancis. Karena itu, kurangnya paparan terhadap bahasa ini juga dapat membuatnya sulit dipahami bagi yang tidak terbiasa. Jika kebanyakan negara merayakan Valentine dengan tujuan untuk hari kasih sayang, di Slovenia justru bukan hal perayaan yang lembek atau romantis, melainkan hari Valentine dianggap sebagai momen untuk menandai dimulainya pekerjaan di ladang yang diperingati sebagai festival musim semi. Selain itu, ada keyakinan bahwa hari Valentine ditandai oleh seekor burung yang melamar dan menikah satu dengan yang lain, sehingga orang-orang Slovenia disuruh berjalan tanpa alas kaki untuk melewati ladang untuk menyaksikan acara itu. Tapi jangan khawatir jika momen Valentine-mu tidak semenyenangkan yang kamu bayangkan. Misalnya bukannya bersatu tapi malah putus. Karena di Slovenia punya Museum of Broken Relationship yang terletak di ibu kota Ljubljana. Museum ini adalah cabang dari museum asli di Kroasia dan dibuka pada tahun 2010. Museum ini menampilkan koleksi barang-barang yang disumbangkan oleh orang-orang dari seluruh belahan dunia. Setiap barang itu mewakili hubungan masa lalu yang harus diakhiri. Setiap benda di museum disertai dengan sebuah cerita, seringkali bersifat emosional dan pribadi, yang merinci hubungan dan akibat yang ditimbulkannya. Museum ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek cinta dan hubungan, serta bagaimana keduanya membentuk kehidupan manusia. Hal ini memberikan ruang bagi orang-orang untuk merefleksikan pengalaman mereka sendiri dan menemukan kenyamanan karena mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan patah hati dan kehilangan. Museum of Broken Relationship ini juga sudah mendapat pengakuan internasional karena konsepnya yang menarik. Museum ini bahkan sudah menjadi simbol penyembuhan dan pengingat akan pengalaman soal cinta dan kehilangan. Kisah naga adalah bagian dari warisan budaya dan mitologi Slovenia yang kaya. Dalam banyak kebudayaan di seluruh dunia, termasuk Slovenia, naga itu seringkali dianggap sebagai makhluk mitos yang kuat dan mempesona. Ada beberapa alasan mengapa orang Slovenia seperti orang-orang banyak budaya lainnya percaya atau tertarik dengan kisah naga, bahkan membuat sebuah patung naga di tengah kota. Pertama, naga itu sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam banyak budaya. Kisah-kisah tentang naga mungkin juga dipakai untuk menyampaikan nilai-nilai dan pelajaran moral kepada generasi yang lebih muda. Yang kedua, mereka percaya bahwa naga bisa memberikan perlindungan dan membawa keberuntungan. Dalam beberapa kisah, naga dianggap sebagai makhluk yang melindungi dan membawa keberuntungan bagi masyarakat. Hal ini mungkin membuat orang Slovenia merasa nyaman atau terlindungi dengan kehadiran naga dalam mitologi mereka. Mitos dan legenda tentang naga juga sudah menjadi bagian penting dari warisan budaya Slovenia selama berabad-abad. Kisah-kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi dan masih memainkan peran dalam identitas budaya mereka. Meski begitu, kisah naga juga dapat menjadi sumber hiburan yang menyenangkan dan menakutkan. Bagi beberapa orang, cerita-cerita tentang naga mungkin merupakan cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu atau menambahkan elemen misteri dalam kehidupan sehari-hari mereka.